di FYP For Your Party. Ya, oke. Ini episode perdana dan langsung sahabat kita berdua ya Via hadir di sini Ruben Onsu. Tapi dia sahabat sama gue, tapi kalau gitu jarang cerita, nggak pernah terbuka. Kalau sama gue tuh paling cuman hanya cerita nih, misalnya lu kenapa sih? Ya gue gini, kenapa sih lu kan nggak mau cerita gitu. Aku tuh semua cerita lo sama kamu loh. Lu cerita, iya lu, wah lu mah banyak banget ceritanya. Aku tuh cerita loh. Dia cerita ke lu banyak. Banyak. Gue cerita, gue gimana gue mau cerita lu? Voice note lu tau kan? Dia Mr. Voice note kan? Gue lagi terkapar, dia voice note gimana cara gue mencet? Ya gue nggak tahu lu terkapar. Gue nggak tahu lu terkapar. Nah. Lu nggak dibales aja sama dia. Dia emang nggak mau cerita. Kalau gue lagi bales, gue di mall. Kalau di rumah sakit gue nggak bales. Ya kan gue nggak tahu. Tapi berarti Vi, Kan berarti lagi gue kita termasuk kan di Itali waktu itu gue. Iya, yang pulangnya mundur kan? Iya. Tapi Vi, berarti gue termasuk beruntung dan juga tersanjung sih. Ruben mungkin termasuk cukup terbuka sama gue. Jadi beberapa kali Ruben manggil gue cuma berdua, terus dia ceritain kondisinya. Tapi Ben, itu gue tutup banget ke semua orang, gue nggak ngomong. Terus sekarang harus dibahas di depan umum. Ya karena kan sakitnya kan juga orang udah tahu gitu ya. Maksudnya udah sering sakit gitu. Jadi saya rasa kan semua orang di dunia ini nggak mau ketika ada pilihan dia milih dia sakit pasti nggak mau, gitu ya. Tapi saya itu selalu setiap hari selalu melihat apa cerita buat saya hari ini dari Tuhan gitu. Setelah menjalani sakit dan terus minum obat gitu. Jadi ya capek nggak? Ya capek ya, bosen gitu. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa yang gue harus tutupin. Misalnya, kenapa waktu itu aku harus ngomong ke Irfan. Saya punya acara malam-malam sama Irfan, sama Jerayut. Dan kebetulan saya udah misahin diri sebenarnya. Tapi tiba-tiba Irfan, kita gabung yuk. Bertiga aja. Aduh, gimana ya ini? Gitu. Jadi ragu waktu itu. Tapi karena akhirnya bergabung, memberanikan diri untuk ngobrol bertiga itu sayanya harus kuat dulu gitu. Nggak mau menceritakan dengan sedih. Jadi aku bilang sorry ya kenapa gue nggak bisa dalam suhu dingin yang gini. Karena kalau gue udah kena dingin itu gue langsung ngedrop badannya gitu. Jadi kenapa yang kayak gitu, karena kemarin ini aku udah MRI. Jadi ada salah satu juga ada bercak-bercak putih di bagian otak Ternyata? Ya, dan yang kedua juga ada empty cell syndrome. Apa jadi, itu? Ya gimana ya itu ngejelasinnya ya. Jadi empty cell syndrome itu ya ada beberapa tingkat gitu. Ada yang memang dia nggak kuat dalam suhu dingin. Ada yang penglihatannya ya makin lama tidak kayak orang pakai kontak lens. Jadi dia nggak bisa lama gitu. Makanya dalam beberapa waktu selalu ditetesin mata walaupun nggak pakai kontak lens. Betul. Makanya kan pasti kan teman-teman, kenapa sih lu nggak pakai apa-apaan tapi lu tetesin mata terus? Saya tuh kepengen teman-teman saya udah nggak nanya lagi. Makanya karena intens kerja yang di studio paling banyak sama Irfan, jadi jangan kagok ya, karena ya kondisi gue kan nggak kayak lo nih gitu. Jadi ya kan kerjanya yang di malam banget gitu. Jadi saya harus cerita sehingga kalau lagi ada brief di studio gue keluar ya. Jadi biar dia bantu backup apa yang tadi di brief, dia cerita balik ke saya gitu. Jadi saya makanya agak sedikit lega karena pada saat itu Irfan Jerayut udah tahu dan dingin banget, gue keluar dulu ya gitu. Jadi keluar dulu, gue tuh karena kalau kedinginan banget apa yang terjadi Ben? Iya, gue bisa nggak matanya udah jadi kayak burem gitu. Kabur gitu pandang. Iya kabur. Dan terus, kaku ya Ben? Iya kaku, udah kayak nggak bisa bergerak gitu. Badannya tuh kayak nggak bisa bergerak. Jadi
saya kan harus membuat lingkungan kerja saya juga nyaman gitu. Jadi jangan sampai kenapa Ruben diprioritasin, enggak, makanya saya nggak cerita ke tim, kru, enggak, tapi cerita ke temen. Jadi kalau ditanya Ruben di mana, saya Irfan sama Jerahit bisa cari alasan yang lain gitu. Tapi minimal mereka apa tadi yang di brief, mereka nyampein ke saya gitu loh. Terus kemarin pas masuk ICU itu kenapa sih, Ben? Nah, masuk ICU itu karena kan per 3 bulan biasanya aku Sarwenda itu selalu cek darah, cek kesehatan gitu. Nah, awalnya itu masuk karena kondisi darah habis pulang Brownies dikabarin HB-nya 5 gitu. Sedikit banget itu. Iya, dan statusnya kritis gitu. Hah, kritis? Sementara gue lagi meeting, gak ada yang gue rasa, gak ada yang gue apa gitu. Dan ya meetingnya mungkin apa jangan-jangan karena meetingnya kan saya selalu milih meeting tuh di ruangan yang AC-nya bisa diatur gitu. Jadi, kritis gitu. Ntar dulu deh, gue syuting dulu Ketawa Berkah gitu. Hah? Masih sempat syuting? Syuting. Gue nggak ada rasa sama ya. Kenapa gue sempat syuting? Raffi nggak ada, Anwar nggak ada. Jadi ya terus siapa nih gitu? Lu profesional banget, Ben, tapi jangan ngituin diri lu sendiri. Ya karena pada saat itu ya menurut gue nggak ada rasa. Yang gue lemes, gue itu nggak ada sama sekali. Gue semangat banget kerjanya, ngobrol dan masih jorok-jorokan juga. Pulang dari situ baru masuk Ya, ICU. dari situ ya udah gue langsung dijemput di lobi rumah sakit sama pihak rumah sakit. Ya udah gue masuk, udah gue pasrah aja. Ini kalau sampai hal yang ya ini kan pasti udah dikasih tahu sama dokter. Ya. Maksudnya hal yang paling terjeleknya kalau lu lalai misalnya lu telat, pasti ada obat kan yang diminum kan. Saya itu apa sih yang bisa terjadi karena udah terburuk ke otak kan? Ya gue rasa semua orang pasti tahu itu ya. Maksudnya gue masih terus dikasih kesempatan sama Tuhan, masih bisa ada gitu. Jadi dokter bilang kalau lu nggak black out ya nggak ada. Berarti bisa terburuknya lu bisa black out terus udah bisa sadarkan diri. Secara teori harusnya. Iya harusnya. Jadi apalagi enggak, HB yang pertama malah 4, yang 1 minggu kemudian ya gue cek 2 minggu kemudian cek darah lagi untuk ngelihat transfusi yang kemarin itu bisa bekerja baik dengan gue itu kan apa enggak. Dicek lagi ternyata HB-nya masih 5. Makanya dokter kan bingung dengan jangka waktu yang dekat. Gue masih harus transfusi lagi. Kemarin tuh kenapa tadi saya megang ini? Iya. Saya pengen megang 2 tangannya. Karena Ruben pernah panggil gue, "Pan sih deh." Terus suruh megang 2 tangannya. Tau gak, Vi? Gak apa-apa ya. Kiri sama kanan suhunya beda. Jadi dia gini, bedakan suhunya, kata yang satu dingin, satu anget, masa bisa gitu? Dan itu aneh banget. Dan ya lega gitu cerita, maksudnya yang maksudnya pegang deh tangannya dingin sebelah ini enggak gitu. Jadi kalau kayak gitu gue yang harus kontrol untuk manasin badan lagi gitu, dan harus ya tenang gitu. Maksudnya kalau gue ada apa-apa ya minimal teman-teman gue tahu gitu, dan ya beda gitu secara tangan kanan kiri tuh beda gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi di panggung, tiba-tiba dia megang tangan kita. Karena dia mau jatuh, dia udah kaku, dia udah lemes, megang. Penonton gak ada yang tahu, kita cuma... Terus dia kan kita untungnya Ruben percaya dan cerita kepada teman mainnya. Dia cuma main mata, oke kita tahan. Jadi untuk jadi Ruben itu gak mudah, sangat sulit sekali. Gue tiap ketemu, "Ben, cerita apa lagi hari ini?" Gue selalu ngomong gitu. Berarti itu kalau setiap malam itu kondisi lu berarti lebih drop. Enggak, kalau gue Karena gue sama Ruben yang acara kita yang mereka, gue ngelihat dia tuh normal aja. Tapi meskipun dia udah cerita, gue juga selalu mencoba backup. Berarti semakin malam itu kondisi lu lebih kalau dari kalau dingin ya.
mungkin kalau di tempat kita kan kita lari-lari Iya, lebih. Nggak kan sebelumnya gue udah panas di ruang makeup kan. Oke, oh pantesan Ruben tuh selalu masuk dari 5 menit sebelumnya gitu. Iya, iya. 5 menit sebelum mulai maksudnya dia baru mau masuk. Maka kadang-kadang di luar atau di mobil Ya, atau iya. di ruangan yang suhunya pas, tapi kalau dingin itu tuh. Ya itu udah gue kaku gitu, benar-benar nggak bisa bergerak, jadi mesti diem dulu, panasin badannya gitu. Baru banget.